sampai dina hiji waktu kaulah keur kebeneran aya di Cilongok aya polisi leungit pistol minta cai ke Abah Maula liwasallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Tuh di luhur gunung ayah Syekh Abdul Salam Ibnu Misis, guru daripada Syekh Hasan Imam Hasan Asyadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah. Eta di luhur gunung, tapi di jugjug ku jalema. Makamna datang ka ayeuna di jugjug di ziarahan. Padahal di luhur gunung, di tengah hutan, tidak ada kehidupan, tapi tetap di jugjug. Ya khairu may yammamal afuna sahatahu sa'yaw wa fawqa mutunil ainukir rusumi. Tuh, ku bersih-bersihna Kangjeng Rasul, ku bersih-bersihna qalbu Rasul, ku bersih-bersihna diri Rasul, rohna bersih. Nu lempang nu naik onta anu ti kajauhan pasti nuju ngamaksud ka Kangjeng Nabi Muhammad. Pengajian minggu Abah malam Sabtu geus sarees di masjid, ditanya dari Kalimantan, ditanya dari Jambi, dari Madura, ngerti gitu bahasa Sunda. Orang Madura ditanya, terus ngerti Bapak bahasa Sunda? Saya enggak ngerti, tapi paham lah, sedikit-sedikit saja saya paham. Aduh, enggak remah deh, ngerti yun untuk, tapi paham, hatena nol, dipasrahkan ke Allah, narima cahaya. Aya orang Jawa di hadapan Imam Bayasin ngaji geus 5 tahun, berarti 6 tahun yang tahun ieu. Diuk badinya jeung pamajikanna. Tapi teu ngarti bahasa Sunda. Saya sudah lama ngaji. Bahasa Sunda ngerti Mas? Enggak. Setik-setik doang gimana. Setik-setik. Padahal geus kebel ngaji. Tapi setik mah bisa sih, kadang-kadang mah ngomong Sunda, teka ciri ngomong Jawa nanya, eta ting beledug naon Mas eta. Tapi manehna diberi paham ku Allah, cai bersih ditarima. Ya, tah ya khairu may yammamal afuna sahatahu sa'yan wa faqa mutunil ainukir rusumi. Datang kabeh sampai dina hiji waktu kaulah keur kebeneran aya di Cilongok aya polisi leungit pistol minta cai ke Abah. Polisi leungit pistol cak urang matur ka Kapolres bae ka atasananya atawa ka Kapolda, laporan pasti, tapi kan aya sugesti nu luar biasa, ieu pistol leungit minta cai ke Abah. Kadang-kadang aya nu pigengkeun urang ge, tapi teu jengkel ngan salah kadar gitu. Ih jelema terlalu amat, handphone rusak minta cai ka Abah. Atuh ka counter bolon teh urangnya. Rada kurang cager urang teh jelema. Abah susurian bae. Tadi aja jelema je budak orang handphone rusak minta cai cenah. Aya keneh jelema na geus balik. Ih jelema cager tante. Handphone rusak minta cai, salah gitu balik-balik minta cai, gitu kan? Salah di nu ngora bae teu balik-balik minta cai ke Abah, nu mobilna leungit minta cai, nu duitna teu dibayar minta cai, anu anakna teu pulang-pulang minta cai, anu rumah tangga berantakan bae minta cai, sakapung-kapung aya jelema teu dahar minta cai jeung kejona sagala ka Abah. Ilu dahar ngaranna namanya. Apakah tidak ada di sekelilingnya orang yang fasihat bacaannya? Tentu ada. Apakah tidak ada di sekeliling mereka itu orang yang hafal doa? Tentu ada. Apakah tidak ada di sekeliling mereka orang-orang yang bacaannya bagus dan indah? Tentu ada. Tapi ruh mereka tidak tertarik karena
Orang-orang yang sudah bersih itulah yang bisa menarik ruh manusia sehingga kecenderungannya akan tiba kepada orang yang bersih mengikuti jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh jelema minta cai ka urang. Cek nang cai yo. Moal linung wae. Tapi guru urang para habaib ya Allah tas dahar diincar ya. Sesaep sangguna diperebutkan karena yakin di situ ada kebarokahan. Urut dahar urang mah laleur doang jeung kotok. Urut dahar urang mah. Laju urang make jubah make udang-udang dahar teu dibiakeun supaya anu nyamber kotok paling ya. Moal bisa dibohongan roh moal. Moal bisa. Cai urut urang minum teh nantinya. Sana merebutan cokot paling gue jelema. Cur bari pijen kabaruan. Bah, matak teu bisa orang takos aranjeuna, cintailah mereka. Tidak bisa kita seperti beliau-beliau itu, cintailah kepada mereka yang sudah punya makom di sisi Allah sehingga kecintaan itu akan menjadi sebuah jalan turunnya pertolongan. Karena Rasulullah mere syafaat kepada Nabi jeung Rasul. Rasulullah mere syafaat kepada umat-umat panggeden-panggeden di mata Allah, ke para wali nyiaran murid-muridna, para kiai nyiaran santri-santrina, para ulama nyiaran jamaah-jamaahna. Ketika hati kita sudah terikat penuh dengan kecintaan kepada ahli-ahli Allah, di akhirat ge urang bakal ditulungan ku maranehanana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, wong ieu aya Habib Nopal di Bandung, manehna ayeuna mah Tangerang. Urang sepatah dua patah ngupingkeun nasihat ti anjeunna, mudah-mudahan jadi bekal ka urang kabehan. Pada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Habib ya nasihatan kami Bib ya nu pinuh ku kagalauan, pinuh ku kabingungan, mentak kudu sering-sering ngadengen nasihat. Lamun urang teu ngadengen nasihat, teu ngadengen pencerahan batin, kena batina kusut. Mun batin kusut ya kehidupan bakal kusut. Mentak kepada Habib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah walhamdulillah ala kulli ni'mah wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad syafi'il ummah wa ala ali thayyibin at-tahirin min abna'i Fatimah. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, terus para habaib yang ada pada malam ini, semoga mereka panjang umur, sehat walafiat. Para asatid, para ustadz, para santri, para jamaah, terkhusus guru besar kita Al-Ustadz Kiai Haji Fudoli, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Saya datang ke sini hanya menghadiri, bukan untuk memberikan nasihat, tapi karena beliau meminta, ya kita imtisal amamirih, ikut perintah saja. 5 menit, 10 menit, 20 menit. Oke. Kalau 5 menit berarti sudah berarti. Menambahkan saja, alangkah beruntungnya orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Tadi kita dengarkan pembahasan yang cukup jelas tentang bagaimana cara haji yang benar, umroh yang benar, sa'i yang benar. Dan semuanya itu harus dilandasi dengan ilmu. Bukan hanya dengar saja. Kalau dengar saja, ya anak kecil juga bisa. Tapi di sini yang perlu kita pahami, orang-orang seperti kita, kiai bukan, ustadz bukan, orang alim bukan, ulama bukan, wali bukan, orang biasa. Yang ingin memperbaiki keadaan kita menjadi baik.
Baca Quran jarang. WhatsApp apalagi, sering banget. Status-status diupdate setiap hari, setiap saat. Artinya di tangan kita ini yang kita pegang bukan kitab, bukan Quran, tapi handphone dan lain sebagainya. Apa ini yang mesti kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad SAW? Umur kita nambah terus, amaliyah kita makin berkurang. Sholat malam kita jarang, sholat duha apalagi. Di jalan kena macet. Mau bangga apa? Tidak ada cara lain. Jalan yang terbaik adalah menghadiri majelis ilmu. Hudur majelis ilm afdal min salati alfi rakaah, kata Nabi, bukan kata saya. Ente orang semuanya duduk di sini menghadiri, paham tidak paham, ngantuk nggak ngantuk, semuanya duduk saja. Dengerin, apalagi paham ya. Nggak paham duduk saja, itu lebih utama daripada Anda sholat 1000 rakaat setiap hari. Ba'diyah gobliyah tinggal, gobliyah subuh nggak sempat, nggak keburu. Setidaknya kita menghadiri majelis ilmu sudah mendapatkan fadail syama'il. Tujuannya apa? Kata Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tidak ada yang bisa membuat bahagia, membuat gembira, membuat senang hati Nabi Muhammad kecuali 3. Maka jadilah orang-orang hamba Allah yang nyenangin Nabi, jangan yang nyakitin Nabi. Bagaimana cara nyenangin Nabi? Ada 3. Tulis, hafalkan, amalkan. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang termasuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang pertama sudah kalian lakukan, menuntut ilmu. Ini yang bisa menyenangkan Nabi ini. Bangga Nabi Muhammad. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Apalagi setiap malam Kamis, ya jangan lupa lah bawa pena, bawa buku. Qayyidul ilm bil kitabah, kata Nabi. Tulis. Setiap malam Kamis kita hadir, jangan sia-sia, jangan hanya dengerin saja. Tulis sampai rumah, amalin. Kemudian yang ketiga, kata Habib Ali, kalau bisa nyenangin Nabi itu, yang ketiga adalah mengajarkannya. Nah, kalau sudah kita termasuk orang yang nyenangin Nabi, mudah-mudahan kita adalah termasuk hamba-hamba Allah yang tentunya pasti akan dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam satu cerita, Al-Imam Ghazali pernah menceritakan satu hikayat. Sebelum saya cerita, saya mau nanya nih, kalau kita mimpi jadi raja, mimpi nih, nanti malam mimpi nih, berarti ada bab mimpi juga kan, mimpi ketemu Nabi ya. Kita mimpi jadi raja, dalam mimpinya senang nggak jadi raja? Jujur aja, senang nggak? Dalam mimpi kita bisa jadi raja, punya prajurit, punya permaisuri, punya jabatan tahta, itu dalam mimpinya senang nggak? Bangun tidur, liar aing, betul nggak? Terus mimpi bisa terbang. Bentar-bentar kita ke Mekah, ke Madinah, mimpi ini terbang. Mau kemana lagi? Ke Tokyo. Datang ke Tokyo ketemu Doraemon. Terbang tuh kita, mimpi. Dalam mimpi senang nggak? Senang. Bangun mimpi, liar aing. Artinya semua mimpi itu enak pada saatnya. Tapi ketika kita bangun kagak enak. Hanya mimpi. Dapat uang 1 miliar, mimpi. Tapi ada satu mimpi ketika kita bangun bahagia, senang, bahkan sampai nanti hari kiamat senangnya itu ada. Apa? Mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Nah, Imam Ghazali menceritakan ada seorang pemuda. Pemuda ini mimpi melihat ada rombongan sedang berkumpul. Ya, ada yang ngucapin salam. Kemudian dideketin sama pemuda ini. Ada siapa di sana? Oh, itu ada Rasulullah. Dalam mimpi nih, ada Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi kita, ya, lagi berkumpul dalam satu majelis. Maka anak muda ini, dia masuk, dia pinggirkan orang, dia masuk, dia ingin ketemu Nabi. Setelah sampai berjumpa dengan Nabi, dia melihat Nabi, dia memandang wajah yang mulia Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Celaka sampai 3 kali, celaka. Siapa, kata Siti Aisyah, siapa Rasulullah, hamba yang paling celaka? Mereka yang tidak bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat adalah mereka yang paling celaka. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu, amin. Pemuda ini langsung memandang wajah Nabi dengan senangnya, dengan semangatnya, ngucapin assalamu alayka ya Rasulullah. Kata dia, assalamu alayka ya Rasulullah. Sama tadi kita baca Qasidul Burdah dan lain sebagainya, kita ngucapin salam sama Nabi. Ini pemuda ini ngucapin salam, tapi nggak dijawab salam sama Nabi. Kira-kira enak nggak kalau kita ngucapin salam nggak dijawab salam? Enak nggak? Apalagi ngucapin salam sama Nabi nggak dijawab sama Nabi. Kira-kira enak nggak? Itu mimpi yang paling buruk di dunia maupun akhirat itu.
Diulang lagi sama pemuda ini, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak dijawab sama Nabi. Uskut, Nabi diam. Assalam, diulang sampai berkali-kali, sampai 3 kali diulang. Maka Nabi tidak menjawab sama sekali. Maka pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, aku daripada umatmu, mengucapin salam, kenapa tidak engkau jawab? Apa jawaban Nabi? Simple, Anda siapa? Aku tidak kenal kepada Anda. Padahal umatnya. Terbangun dari tidur, itulah mimpi yang paling terjelek. Mimpi yang paling tidak enak, ngucapin salam nggak dijawab sama Nabi. Pertanyaannya, salam kita sama Nabi dijawab nggak sama Nabi Muhammad? Tahu dari mana kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang selalu ngucapin salam dijawab sama Nabi? Seperti Al-Imam Ali Khalaq Ghasam, seorang ulama besar. Perhatikan namanya, Al-Imam Ali Khalaq Ghasam. Beliau itu kalau sholat, ketika ngucapin tahiyat, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung dijawab sama Nabi, waalaikumsalam ya Syekh. Dan itu suaranya bukan hanya dia yang dengar, semua orang yang jadi makmum ikut sholat sama dia dengar langsung suara Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai orang-orang sengaja datang ingin sholat di belakang Al-Imam Ali Khalaq Ghasam. Agar apa? Agar supaya mendengar langsung suara Nabi Muhammad SAW. Seorang yang punya magam yang tinggi, ketika dia ngucapin salam dalam sholat, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung dijawab, waalaikumsalam ya Syekh. Kalau kita, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kita yang kita ingat hutang, bayar hutang, kredit. Gimana mau ingat, mau ngucapin salam sama Nabi? Ini pemuda bangun dari tidur nangis, ya Allah ada apa? Kenapa Nabi tidak kenal kepada saya? Saat itu banyak para ulama yang hidup di zaman itu, mereka bertanya. Jawaban simpel para ulama, jangan-jangan Anda ini orang-orang yang jarang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Coba introspeksi diri. Berapa kali kita bersolawat kepada Nabi? Makin jarang kita solawat, makin jarang itu nama kita disebut di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun menyadari, saya ini orang yang anti solawat. Maulid dibilang bid'ah. Nah, mereka yang anti solawat ini nanti di hari kiamat tidak akan dijawab salam sama Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah summa na'udzubillah dzalik. Maka sebentar lagi akan masuk Maulid, malam besok sudah malam tanggal 1. Ayo gembira, kita sambut dengan tola al-badru alaina. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang ketika ngucapin Assalamu alayka ayuhan nabi dijawab langsung sama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Ini saja, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. يا خير من يمم العفو نزاحته سعيا وفوق متون الأين كالسمي مولاي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. مصطفى بلغ سيدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم. خصوصا Syekh Bu Sihri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.